Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1192. Di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak perjalanan yang akan dijelaskan oleh saya, Siti Wahyuni, dan rekan-rekan saya, Habibatul Ahadaniyah, Ageng Sri Rahayu, Jenita Rahayu, dan Elsa Sunardi. Pengertian perjalanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan sebagai perihal, cara atau gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju suatu tempat dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut istilah, perjalanan yaitu aktivitas seseorang mau keluar atau meninggalkan kampung halaman dengan berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi dengan maksud tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, perjalanan dinamakan dengan safar, yang artinya menempuh perjalanan. Menempuh perjalanan dinamakan dengan safar, sedangkan orang yang menempuh perjalanan dinamakan dengan musafir. Dalam istilah fikih, safar adalah keluar atau meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang untuk berpergian dan mengqashar sholat dan menjamak sholat. Akhlak dalam perjalanan. 1. Dilakukan dengan semata-mata karena Allah Ta'ala. 2. Mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. 3. Disunatkan untuk membaca doa terlebih dahulu seperti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Yang keempat, disunahkan ketika hendak menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Yang kelima, ketika hendak menaiki kendaraan disunahkan untuk membaca doa Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya, Maha suci Allah yang mempermudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup untuk mengendalikannya. Dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Yang keenam, jika sudah sampai di tempat tujuan, disunahkan untuk membaca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, yang artinya, ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Yang ketujuh, boleh menjamaah dan atau mengqashar sholat dalam perjalanan pada 2 waktu, seperti sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah, lalu beliau mengerjakan sholat 4 rakaatnya dengan 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah pada perang Tabuk, lalu beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak dan mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak. Muttafaq alaih. Yang kedelapan, gunakan dalam perjalanan dengan berzikir, dan jika tidak ada amalan-amalan yang dapat dikerjakan, maka hendaknya kita lebih baik tidur. Hikmah perjalanan. Pertama, perjalanan dapat menghibur diri dari kesedihan. Kedua, perjalanan menjadi sarana bagi seseorang untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Ketiga, mengenal lebih banyak adab kesopanan. Dan terakhir, menambah wawasan dan kawan yang baik serta mulia.
Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.